Bab 206-210. Bab 206, siapa yang akan Anda dapatkan untuk menjadi manajer saya? Kali ini, Mo Ting tidak memberinya pilihan lain dan sama sekali tidak menyebut Star King. Dia dengan terkendali memberitahunya bahwa dia hanya punya satu pilihan, dan itu adalah pergi ke Hairui. Di dunia ini, tidak ada yang namanya keadilan tertinggi, tetapi ada kekuatan tertinggi. Hairui milik Mo Ting. Setiap kali ada yang melakukan sesuatu yang teduh atau tidak senonoh di Hairui, Mo Ting tidak akan memberi mereka kesempatan sama sekali. Bahkan jika mereka adalah superstar terkenal, dia akan menarik mereka dari tempat bertenggernya. Meskipun Tang Ning tidak mengangguk dan setuju, dia juga tidak menolaknya. Bahkan, ketika mereka mengakhiri panggilan mereka, senyum bahkan muncul di wajahnya. Dia tidak lagi takut atau merasa malu untuk pergi ke Hairui. Kali ini, berita eksplosif itu sangat sombong. Tang Ning bahkan tidak diberi kesempatan untuk beristirahat karena perlawanan terhadapnya menyusup ke semua tingkatan. Bahkan majalah Her Vision, yang baru-baru ini dia terbitkan, tidak pernah menerima sambutan yang begitu dingin. Tampaknya, karena nyawa terlibat, bahkan profesionalisme Tang Ning tidak dapat menyelamatkannya dari tuduhan dan tuduhan anti-fans. Ini karena Luo Hao telah memahami metode PR-nya untuk menghadapi krisis. Namun, kali ini, keluhan dan intimidasi datang dari seluruh bangsa, semua anti-fans telah bergabung. Bahkan jika satu orang berani membela Tang Ning, mereka akan segera dihancurkan oleh anti-fans. Jadi, mengenai insiden dengan Han Siner, tidak ada satu orang pun yang berani berbicara untuk Tang Ning. Bahkan mereka yang sebelumnya berkolaborasi dengannya, bahkan Lin Weishen dari Teki, ketika dihadapkan oleh media tentang masalah ini, memutuskan untuk tidak mengatakan sepatah kata pun. Bukannya mereka tidak percaya Tang Ning, tetapi mereka tahu, tidak peduli apa yang mereka katakan, orang akan berpikir mereka mencoba membuat alasan. Bagi Tang Ning, ini seperti menambahkan es ke salju. Tentu saja, mengenai hal ini, Cheng Tian tidak menanggapi sama sekali. Saat postingan itu dirilis, Lan Xi sudah menghubungi Luo Hao. Meskipun dia membenci Tang Ning, dengan status internasional Tang Ning, Cheng Tian menerima keuntungan yang signifikan. Setelah pengungkapan negatif An Zihao tentang Cheng Tian, mereka baru saja mulai mendapatkan kembali reputasi mereka karena popularitas Tang Ning. Jadi, apa yang dilakukan Luo Hao kali ini, terlalu berlebihan. Itu bahkan membahayakan masa depan Cheng Tian. Oleh karena itu, Lan Xi sangat tidak senang dengan apa yang dia lakukan. Apakah kamu tahu kita terikat pada Tang Ning baik atau buruk? Dengan mengekspos Tang Ning seperti ini, apakah kamu tidak takut menyeret Cheng Tian bersamanya? Lan Xi melemparkan koran itu ke wajah Luo Hao. Tahukah Anda bahwa saham perusahaan kami anjlok ke titik terendah sejak Anda mengungkap skandal Tang Ning? Setelah mendengar ini, Luo Hao jelas mempertanyakan dirinya sendiri sedikit, tapi, dia masih berdeham dan menjawab, aku tahu apa yang aku lakukan. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Lan Xi mencibir. Kamu jelas tidak punya garis bawah. Kamu pikir kamu ini siapa? Dewa. Kamu bisa mengendalikan pikiran beberapa orang, tapi bisakah kamu memanipulasi seluruh internet? Kamu tahu, aku selalu tahu bahwa antara Yang Jing, An Zihao dan dirimu sendiri, kamu selalu menjadi yang paling sabar karena kamu pikir kamu terikat untuk hal-hal besar. Aku juga mengakui bahwa iringanmu sering membuat orang merasa nyaman. Tapi, begitu kamu memutuskan untuk menghunus pedang, kamu cepat dan kejam. Lan Xi akhirnya mengerti bagaimana rasanya menuai apa yang telah ditabur. Dia akhirnya menemukan mengapa dia begitu gagal dan mengapa karirnya terus dihancurkan. Di tangannya sendiri. Jika saya mengatakan bahwa saya tahu apa yang saya lakukan, Lan Xi tidak lagi mengatakan apapun. Dia hanya memandang Luo Hao dengan sangat mengejek. Mata mereka bertemu. Pada akhirnya, Lan Xi yang mengaku kalah, hal-hal sudah sampai pada titik ini, apakah mereka masih bisa kembali? Setelah sekian lama dia menyerang Tang Ning, ini adalah pertama kalinya dia merasa sedikit bersalah. Pembunuhan. Begitu seseorang diciptakan dengan istilah ini, seberapa buruk mereka akan dihancurkan. Ini di luar kendali siapapun. Aku mendengar teman-teman Han Siner mencoba menghubungi Tang Ning beberapa kali, tetapi dia hanya menyuruh mereka untuk membiarkannya mati. Saya juga mendengar bahwa dia memukuli teman Han Siner, mengancamnya untuk tetap diam. Apakah kalian tidak melihat pembaruan terbaru? Seharusnya, karena kebencian Tang Ning terhadap keluarga Han, dia bahkan mencegah Han Siner untuk mencari donor lain.
Tang Ning harus mati. Tepat sekali, Tang Ning pantas mati. Tang Ning, kenapa kamu tidak mati saja? Klaim negatif Tang Ning sangat berlebihan dan pelecehan yang dia terima sangat kotor dan ekstrim. Netizen terus menyebarkan tuduhan palsu, perlahan mengubah kata-kata, Tang Ning mengingkari janji yang mengakibatkan Han Siner hampir sekarat, menjadi, Tang Ning ingin mendorong Han Siner sampai mati. Yang terburuk, mantan penggemar memutuskan untuk menempatkan jadwal penerbangan mudik Tang Ning secara online disertai dengan tulisan, Sisel asterisk T sedang dalam perjalanan pulang. Mari kita lihat bagaimana dia diserang. Kenyataannya, jam 10 malam waktu London, jam 8 pagi waktu Beijing, Tang Ning sudah kembali 1 hari lebih cepat dari jadwal. Mo Ting memerintahkan orang-orangnya untuk menjemput Tang Ning langsung dari bandara tanpa memberi tahu media manapun dan meminta mereka untuk mengantarnya kembali ke Hyatt Regency. Begitu dia berjalan melewati pintu depan, Mo Ting sedang menunggu di ambang pintu mengenakan pakaian rumah. Saat dia menatapnya, dia segera mengulurkan tangannya. Tanpa ragu, Tang Ning menerkam ke dalam pelukannya dan membenamkan kepalanya ke dadanya. Pasangan itu sama-sama mendesah puas. Seseorang pernah berkata, wanita adalah sepotong tulang rusuk pria. Ketika mereka berpelukan, tulang rusuk itu akhirnya kembali ke rumah. 2. Aku setuju, kata Tang Ning entah dari mana sambil memeluk erat pinggang Mo Ting. Saya setuju. Mo Ting terdiam sejenak sebelum menyadari apa yang dia setujui. Aku tidak memberimu tanggapan melalui telepon karena aku ingin kamu melihat ekspresiku. Aku ingin kamu melihat bahwa aku tidak bercanda. Tang Ning mundur sedikit dari pelukan Mo Ting dan mengangkat kepalanya dengan serius. Hati Mo Ting sakit saat dia dengan lembut membelai rambut Tang Ning dan mengangguk, kerajaanku akan memberimu perlindungan paling kuat. Aku tahu, Tang Ning mengangguk. Itu juga akan memberimu perlakuan yang paling adil. Aku juga menyadarinya, Tang Ning dengan cepat menjawab. Aku hanya takut orang lain di Hairui akan menganggapnya tidak adil. Kamu sudah membuat semua orang di JK terpesona, menunjukkan dan mendapatkan dukungan untuk beberapa merek mewah. Siapa yang berani meragukanmu? Maksudku, untuk melindungiku, aku khawatir kamu akan memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Tang Ning cekikikan, apakah menurutmu itu akan terjadi? Untuk pengembangan artis kami, agensi telah merumuskan rencana yang cocok untuk setiap individu. Mereka semua memiliki tujuan dan prospek mereka sendiri. Dengan kata lain, pengaturan Hairui untuk setiap orang cocok untuk perkembangan mereka. Hairui memperhatikan secara khusus setiap perubahan emosional pada artis mereka dan segera setelah mereka melihat perubahan, manajer mereka akan melakukan penyesuaian yang diperlukan sampai mereka memahami posisi mereka. Akibatnya, mereka menganggap rekan mereka sebagai saingan dan lawan mereka sebagai tujuan. Kalau begitu, siapa yang akan kamu dapatkan untuk menjadi manajerku? 1. Memperburuk keadaan. 2. Ini mengacu pada Alkitab. Kejadian pukul 2:22 penciptaan perempuan maka Tuhan Allah membuat laki-laki itu tertidur lelap, dan laki-laki itu tertidur pulas, kemudian dia mengambil salah satu tulang rusuknya dan menutup daging di tempat itu. Tuhan Allah membentuk seorang perempuan dari tulang rusuk yang diambilnya dari laki-laki itu, dan membawanya kepada laki-laki itu. Pria itu berkata, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku, dia akan disebut wanita, karena dia diambil dari pria. Bab 207, kirimkan surat pemutusan kontrak kepada Cheng Tian. Siapa yang Anda inginkan sebagai manajer Anda? Mo Ting bertanya balik padanya. Tang Ning menggelengkan kepalanya, dia memiliki kepercayaan penuh pada Hairui. Dengan statusnya saat ini, seseorang tidak dapat mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk pergi ke Hairui, tetapi di dalam agensi, dia jelas tidak memiliki peringkat yang tinggi. Mo Ting tersenyum diam-diam tanpa memberinya jawaban. Dia hanya membawa Tang Ning ke kamar tidur dan membantunya ke tempat tidur. Sekarang, jangan memikirkan apapun. Beristirahatlah, sesuaikan dengan perbedaan waktu dan tunggu aku pulang kerja, karena kamu dijadwalkan untuk kembali besok, kenapa kamu tidak menganggap hari ini sebagai hari libur? Tang Ning berbaring di tempat tidur sambil memegang tangan Mo Ting. Aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Tang Ning sudah terbiasa berada di mata badai, selama dia terus bergerak maju, dia tidak akan merasa kalah. Aku akan memberitahu Lu Ce untuk menginstruksikan Long Jie untuk mengirim surat pemutusan kontrak kepada Cheng Tian. Oke, Tang Ning mengangguk dengan lembut. Namun, saat Mo Ting berbalik untuk pergi, Tang Ning meraih tangannya, aku ingin melihat Siner. Aku tahu kamu akan mengkhawatirkannya, jadi aku sudah mengaturnya.
Setelah kamu beristirahat, Luce akan membawamu menemuinya. Setelah berbicara, Moting membungkuk dan mencium dahi Tang Ning. Tang Ning merasa nyaman saat dia perlahan menutup matanya, bulu matanya berkibar beberapa kali sebelum akhirnya jatuh tertidur. Meskipun dia sangat lelah, Tang Ning tahu itu adalah hasil kerja daripada skandal yang diungkapkan Cheng Tian. Lewatlah sudah hari-hari ketika dia dipenuhi dengan rasa mengasihani diri sendiri saat dia berduka atas komentar online. Dia teringat akan kata-kata dari seorang tokoh terkenal, ketika netizen meninggalkan komentar untuk mengejekmu tetapi terlalu takut untuk mengungkapkan identitas mereka yang sebenarnya, kata-kata mereka tidak boleh memiliki nilai apapun. Kamu seharusnya tidak marah atau kesal dengan kata-kata mereka yang tidak bertanggung jawab. Pada saat seperti ini, Anda perlu menghemat energi dan menyerang balik dengan cara yang paling tepat. Setelah melihat Tang Ning tertidur, Moting akhirnya merasa nyaman saat meninggalkan villa. Namun, dalam perjalanan ke Hairui, Luce mau tidak mau bertanya, haruskah kita berurusan dengan nyonya? Moting melihat dokumen di tangannya dan menjawab dengan suara yang dalam dan menawan, ini adalah perintah yang saya ingin Anda tangani, hubungi pengacara kami dan minta mereka mengirimi Cheng Tian surat pemutusan kontrak atas nama Tang Ning. Petik 2. Setelah Cheng Tian mengumumkan kontrak mereka telah diakhiri, minta direktur artis kami untuk mengumumkan bahwa Tang Ning secara resmi bergabung dengan Hairui. Kamu ingin membuat pengumuman terlebih dahulu. Tidakkah kamu ingin menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu? Pengumuman adalah bagian dari solusi. Setelah itu, Hairui akan mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi insiden tersebut dengan Han Siner. Yang terpenting, saya ingin Anda mengidentifikasi 10 anti-fans paling aktif dan mendokumentasikan semua pesan mereka. Saya akan menggunakannya pada konferensi pers. Saya ingin mereka menyadari, dengan membicarakan sampah, mereka harus menghadapi konsekuensi yang tak terbayangkan. Setelah mendengar kata-kata Moting, Luce tiba-tiba merasa bersemangat. Luo Hao tidak akan pernah menyangka, setelah semua energi yang dia kerahkan untuk merencanakan melawan Tang Ning, dia akhirnya akan membantu Tang Ning naik ke level lain. Jadi, manajer nyonya akan. Setelah hening sejenak, Moting tiba-tiba menjawab dengan satu kata sederhana, aku. Luce membeku sesaat, dia terkejut dan sedikit kaget. Namun, kita belum perlu mengumumkannya dan tidak memberi tahu Tang Ning. Luce terkekeh sambil dengan cepat menganggukkan kepalanya. Sepertinya, menandatangani kontrak dengan Hairui dan menjadikan Moting sebagai manajernya adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Tang Ning. Dia tiba-tiba menantikan hari di mana semuanya akan diumumkan. Apakah Luo Hao benar-benar mengira dia melakukan serangan kritis terhadap Tang Ning? Betapa menyedihkan. Setelah Han Siner bangun dari operasinya, hal pertama yang dia tanyakan adalah bagaimana keadaan Tang Ning. Yuan memandangnya sekali dan terlalu takut untuk memberitahunya tentang kekacauan yang terjadi di luar saat dia mencoba menyimpang dari topik. Namun, Han Siner tidak begitu mudah tertipu. Dengan satu pandangan, dia tahu Yuan berusaha menyembunyikan sesuatu. Jadi, dia dengan paksa duduk dan meminta teleponnya. Siner, piringmu sudah cukup, tidak bisakah kamu beristirahat? Kamu sendiri yang mengatakannya, Tang Ning memiliki seseorang untuk melindunginya. Namun, Yuan tidak memiliki cara untuk menolak mata memohon Han Siner. Jadi, dia akhirnya menyerahkan telepon kepadanya. Setelah online dan melihat kata-kata, pembunuhan Tang Ning, duduk di peringkat teratas pencarian, dia mulai panik ketika dia mencoba untuk bangun. Saya masih hidup dan sehat, bagaimana orang-orang ini bisa berbicara omong kosong seperti itu? Yuan dengan cepat mencoba menghentikannya, lihatlah dirimu sendiri, kemana kamu bisa pergi? Berbaringlah, jika kamu khawatir tentang Tang Ning, kamu akan segera bertemu dengannya. Sementara itu, saat keduanya berbicara, Dr. Tang Ning dan Han Siner masuk ke ruangan. Saat dokter memegang riwayat medis Han Siner, dia menjelaskan kepada Tang Ning, saat ini, dia masih dalam jangka menengah gagal ginjalnya. Jika dia beruntung, dia masih punya waktu dan kesempatan untuk menemukan donor. Namun, dia tidak bisa masuk angin dan berperilaku buruk lagi. Presiden Mo telah mengatur untuk menemukan donor yang cocok dan kami sedang mencari melalui sumber-sumber internasional, saya yakin kami akan segera mendapat tanggapan. Tidak perlu khawatir, Nona Bao. Terima kasih dokter. Setelah berbicara dengan sopan, dokter meninggalkan ruangan. Pada saat ini, Tang Ning akhirnya menoleh untuk melihat Han Siner tanpa daya. Kamu seharusnya tidak bertanggung jawab atas kesalahan saudaramu.
Kamu belum menghubungiku selama ini, aku tidak tahu kondisimu telah sampai ke titik ini. Petik 2. Hati Hansiner sakit saat dia memalingkan muka. Aku, baik-baik saja. Kamu selalu berusaha bersikap kuat, sama sepertiku, desah Tangning saat dia berjalan ke samping tempat tidur Hansiner dan duduk. Hansiner menganalisis ekspresinya yang tenang dan bertanya, apakah kamu kecewa dengan rumor yang beredar? Jika aku keluar untuk mengklarifikasi semuanya, itu akan lebih baik. Situasinya tidak serumit yang kamu kira, tapi, itu tidak bisa diselesaikan begitu saja dengan kamu melangkah keluar untuk mengatakan beberapa patah kata, Tangning. Menghentikannya sambil meyakinkan, aku punya rencanaku sendiri. Plus, bukankah kamu sudah tahu, aku menikah dengan pria yang luar biasa. Tidak mungkin dia membiarkanku terluka. Hansiner menyadari Tangning tidak hanya berusaha menghiburnya, jadi dia menenangkan diri, jika kamu membutuhkanku, beri tahu aku. Suaminya sangat cakap, seolah-olah dia membutuhkanmu. Cepat dan istirahatlah. Yuan tidak tahan lagi saat dia menggeram kasar pada Hansiner. Setelah itu, dia menoleh ke Tangning dan meminta maaf, merasa sedikit bersalah padanya. Kejadian ini semua salahku, jika bukan karena aku, Luo Hao si brengsek, tidak akan. Kamu tidak bisa mengalahkan permainan pikirannya, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Tapi ada satu hal yang aku tidak mengerti, apa yang salah dengan para penggemar di klub penggemarmu? Aku akan lebih baik menjadi presiden klub daripada mereka semua, seru Yuan dengan marah. Aku juga, Hansiner bergabung. Aku telah melihat semua peragaan busanamu dan membeli semua majalahmu. Aku jamin aku mengenalmu lebih baik daripada mereka. Kalau begitu, mari kita tunggu sampai kamu lebih baik. Kamu bisa menjadi presiden klub dari klub penggemarku. Tangning tidak bisa menahan tawa. Bab 208, Pemutusan Kontrak Resmi. Keesokan paginya, berita hiburan melakukan siaran langsung tontonan di Bandara Beijing. Penyiar TV berada di tempat kejadian melaporkan langsung. Saya khawatir ini adalah pertama kalinya saya melihat adegan seperti itu, tidak hanya sepanjang karir saya, tetapi sepanjang hidup saya. Sejumlah besar penggemar berkumpul di sini hari ini, bukan karena mereka menyukai seseorang, tetapi karena mereka tidak menyukai mereka. Kita bisa melihat secara langsung di tempat kejadian, banyak spanduk dan tanda, mereka semua berusaha mengungkapkan kemarahan terhadap model, Tangning. Setelah berbicara, reporter melihat jam tangannya sebelum melihat ke atas lagi, dari apa yang kita ketahui, penerbangan TANGNING akan tiba pada pukul 10 pagi, kurang dari 20 menit dari sekarang. Saat ini, bandara sedang mempersiapkan keamanan. Atas nama dari semua reporter yang hadir, saya harap Tangning bisa keluar dengan selamat tanpa terluka. Setelah melihat beritanya, Long Jie mengangkat remote dan mematikan TV. Dia kemudian berbalik untuk melihat Tangning. Dia saat ini berdiri di samping meja makan persegi sedang memangkas beberapa bunga. Saya sudah mengatur para pengacara untuk mengirimkan surat pemutusan kontrak Anda. Saya berasumsi, saat ini, surat itu telah sampai di tangan Lansi, kata Long Jie kepada Tangning. Tangning tetap diam sambil melanjutkan apa yang dia lakukan. Tangning, apa kamu tahu tadi malam, aku melihat semua pelecehan online. Apa kamu tahu betapa kesalnya aku? Lihat, mataku bengkak karena menangis, Long Jie merajuk sambil menunjuk ke matanya yang berbentuk buah kenari. Kamu pantas mendapatkannya, jawab Tangning dengan tenang. Bukankah aku melakukan ini semua karena kamu? Kamu benar-benar menonjol dari yang lain. Sementara penggemar orang lain menunggu di bandara untuk menyambut mereka dan menyanyikan lagu cinta mereka untuk mereka, lihatlah penggemarmu, mereka memegang spanduk yang memberitahumu tersesat, menuntutmu untuk meminta maaf dan mengutukmu untuk mati. Tampaknya, setelah pertempuran ini, namaku akan tercatat dalam buku sejarah. Tangning terus memangkas mawar di tangannya sebelum mengaturnya dengan indah dalam sebuah vas kaca. Tangning bisa menebak apa yang coba dilakukan Long Jie, dia hanya mencoba memeriksa emosinya. Setelah semua pasang surut yang telah dia lalui, sejujurnya dia tidak lagi peduli dengan kerusakan yang disebabkan oleh rumor. Sekali waktu, dia menahan rasa sakit, akhir-akhir ini, dia tidak peduli. Long Jie senang dengan hasil penyelidikannya, dia telah mencoba yang terbaik untuk memprovokasi Tangning, namun dia tetap tenang sepenuhnya. Jadi, dia perlahan melepaskan kecemasan yang dia rasakan. Saat ini, Long Jie memutuskan untuk mengganti topik dan berbicara tentang sesuatu yang lebih membangkitkan semangat. Namun,
Tang Ning tiba-tiba menerima panggilan telepon dari Lan Si. Setelah melihat ide penelepon, Long Jie bertanya pada Tang Ning apakah dia ingin mengangkatnya. Tang Ning meletakkan gunting di tangannya dan mengambil telepon dari Long Jie. Apakah kamu sudah kembali? Lan Si bertanya. Dia tahu, jika Tang Ning masih di pesawat, tidak mungkin dia bisa mengangkat telepon. Lan Si baru saja menerima surat pemutusan kontrak Tang Ning, jadi dia menganggap Tang Ning sudah kembali ke negara itu. Ini yang diharapkan dari Tang Ning, seolah-olah dia akan memberikan anti-fans kesempatan untuk mengelilingi dan menghalangi dia. Aku kembali tadi malam. Tang Ning menjawab dengan tenang tanpa berusaha menyembunyikan apapun. Dua orang yang pernah memainkan permainan tarik-menarik yang panjang, dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba berbicara lebih tenang dari biasanya. Jika sejak awal, Lan Si tidak memutuskan untuk mengklasifikasikan hubungan mereka sebagai hubungan antara level yang lebih tinggi dan level yang lebih rendah, jika mereka hanya berteman, mungkin, mereka tidak akan pernah sampai ke titik di mana mereka hari ini. Saya telah menerima surat pemutusan kontrak Anda. Lan Si memeriksa surat itu lagi, dia memiliki perasaan campur aduk. Sebenarnya, dia tidak tahu apa yang harus dia katakan pada Tang Ning saat ini. Tapi, sebagai CEO, dia memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkan sudut pandang agensi. Tang Ning, apakah kamu sadar bahwa kamu telah menyebabkan Cheng Tian menderita kerugian besar? Kamu harus berbicara dengan orang yang mengungkapkan informasi itu. Tang Ning memberi isyarat pada Luo Hao. Mengenai hal ini, Cheng Tian memang tidak berguna dan tidak menjalankan tanggung jawabnya. Jadi, antara kamu dan aku, pasti ada kesalahan, ini tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu, aku sudah menyetujui pemutusan kontrakmu. Terima kasih, jawab Tang Ning. Setelah ini, Cheng Tian akan mengumumkan bahwa mereka telah mengeluarkanmu dari agensi. Aku tidak punya pilihan selain melakukan ini, lagi pula, aku adalah seorang pebisnis. Kamu tidak perlu mencari alasan untuk ketidakberdayaanmu. Setelah hening sejenak, Tang Ning menemukan sesuatu yang cocok untuk dikatakan, melihat saya sampai ke titik ini, Anda pasti bahagia. Lagi pula, Anda telah memenangkan dan menghancurkan karir yang telah saya bangun dengan kerja keras. Senang. Lan Si tidak merasakan kebahagiaan sama sekali. Tang Ning, aku sadar bahwa salah bagiku untuk menjadi begitu kompetitif, tetapi kepribadianmu juga tidak cocok untuk industri hiburan dan fashion, kamu terlalu banyak menghalangi orang. Kamu membuat orang di sekitarmu terlihat kotor dan memalukan. Seperti akibatnya, banyak orang yang ingin melihat model dengan moral yang tinggi melakukan sesuatu yang tidak senonoh, ditipu dan menerima penghinaan. Jadi, hasil hari ini, kamu pantas mendapatkannya. Kurasa kamu senang membayangkan bagaimana aku akan menjalani hidupku seperti tikus selokan yang tidak diinginkan. Apa menurutmu aku telah dihancurkan tanpa kesempatan untuk bangkit kembali? Setelah mengajukan pertanyaan ini, Tang Ning terdiam sesaat sebelum tersenyum. Setidaknya kamu masih bisa menjalani hidupmu dalam persembunyian. Itulah mengapa aku memutuskan untuk tidak mengejarmu atas kerugian yang kamu timbulkan pada agensi. Anggap ini sebagai tanda persahabatanku. Tang Ning tiba-tiba mulai tertawa, pada kenyataannya, suaranya mulai bergema saat perutnya mulai sakit karena tawa. Kalau begitu, aku harus benar-benar berterima kasih karena telah melepaskanku pada akhirnya. Cheng Tian akan membuat pengumuman mereka di sore hari. Pada saat itu, Lan Si mengharapkan pengumuman itu menjadi serangan destruktif terhadap Tang Ning. Lakukan sesukamu, Tang Ning tidak terdengar kalah, nyatanya, dia terdengar tanpa rasa takut. Lan Si menganggap Tang Ning menahan amarahnya. Dia pikir dia mengerti Tang Ning, bahkan jika dia harus kehilangan segalanya. Setelah menutup telepon, Lan Si menoleh untuk melihat Luo Hao yang duduk di sampingnya dan dengan enggan berkata, kontrak Tang Ning telah diakhiri. Tangani apa yang tersisa. Lagi pula, sepertinya tidak ada perbedaan apakah agensi ini memiliki saya atau bukan. Aku tidak pernah bermaksud memaksamu. Aku hanya tidak ingin kamu menjadi lunak. Terus katakan itu pada dirimu sendiri. Jika hanya itu, pergilah. Setelah berbicara dengan keras, Lan Si menempatkan fokusnya pada dokumen di depannya. Bagaimana dia bisa menerima bahwa nasib agensi telah ditempatkan di tangan seorang direktur artis? Luo Hao sadar bahwa, kali ini, dia tidak hanya menginjak garis bawah Lan Si, dia juga menginjak hati dinginnya yang sedingin es. Meskipun kamu mungkin merasa jijik dengan tindakanku, bertahun-tahun di Cheng Tian, aku tidak pernah berpikir untuk mengkhianati Cheng Tian atau kamu.
Meskipun aku telah melakukan banyak hal untuk kepentinganku sendiri, jangan bilang kamu belum melakukannya, tidak menyadari bahwa aku memang peduli padamu sebagai teman. Mendengar ini, Lan Si terhibur, saya sangat jijik. Saya pikir Anda lebih baik fokus menangani masalah ini dengan Tang Ning. Atau yang lain, saya tidak akan percaya satu kata pun yang keluar dari mulut Anda. Bab 209, lebih banyak informasi orang dalam tentang Tang Ning. Di dalam bandara yang sibuk, anti-fans menunggu selama 2 jam tanpa ada tanda-tanda Tang Ning. Akhirnya, mereka menduga bahwa dia mungkin sudah kembali lebih awal. Hasilnya, di mata orang-orang ini, dia mendapat julukan baru, model murah yang rumit. Terkadang sulit untuk memahami mentalitas gelap orang-orang ini, hanya karena dia tidak ingin main-main dengan mereka, tidak bisakah dia setidaknya bersembunyi dari mereka? Apakah dia begitu bodoh untuk menghadapi serangan mereka meskipun dia tahu mereka sedang menunggunya? Namun, di dalam hati orang-orang ini, mereka berpikir, jika Anda melakukan kesalahan, Anda harus menerima penilaian kami. Jika Anda bersembunyi, itu berarti Anda merasa bersalah dan salah serta pelit. Tidak ada yang peduli tentang kebenaran. Karena anti-fans tidak dapat menemukan Tang Ning, mereka langsung menuju ke Cheng Tian Entertainment dan mengelilingi gedung sepenuhnya. Namun, orang-orang di Cheng Tian menyatakan bahwa mereka belum pernah melihat Tang Ning. Akhirnya, mereka mengungkapkan bahwa Cheng Tian akan membuat pengumuman sederhana di sore hari dan meyakinkan semua orang untuk tetap bersabar. Jika Cheng Tian terus melindungi Tang Ning, kita akan bersatu untuk memboikot mereka sampai mereka tutup. Meskipun kami memahami bahwa industri hiburan itu kotor, kami masih berharap bahwa kamu setidaknya akan mempertahankan garis bawahmu dan menyingkirkan orang-orang seperti Tang Ning. Yang aku tahu adalah, model murahan yang bersembunyi, akan hidup selamanya dalam gelap. Pada saat yang sama, hiburan Hairui, Mo Ting mengadakan pertemuan sederhana dan memberitahu semua orang bahwa dia sudah menyiapkan kontrak dan akan menandatangani Tang Ning dengan Hairui. Para petinggi saling memandang. Mereka terkejut bahwa Mo Ting yang selalu menolak artis terburuk tiba-tiba ingin menandatangani kontrak dengan Tang Ning. Presiden Mo, saya yakin Anda telah melihat bagaimana insiden Tang Ning telah mengguncang seluruh Beijing. Bagaimana kita bisa mengizinkan seseorang seperti itu di Hairui? Menghadapi pertanyaan stafnya, Mo Ting memberinya tatapan tajam sebelum menjawab dengan dingin. Orang sepertimu yang berbicara sebelum berpikir, bagaimana kamu bisa masuk ke manajemen? Apakah ini hari pertamamu di industri hiburan? Hanya karena dunia luar mengatakan itu benar, apakah kamu akan secara terang-terangan mempercayainya? Mengapa tidak? Siapa atasan orang ini? Setelah pergi dari sini, saya ingin dia menulis laporan 30.000 kata untuk merefleksikan tindakannya. Saya ingin melihatnya di meja saya besok. Tidak akan ada waktu berikutnya. Pria itu tiba-tiba berhenti membuat suara. Tentu saja, dia terlalu takut untuk mengeluarkan suara. Adapun orang lain dalam manajemen, setelah bertahun-tahun dihabiskan di Hairui dan pemahaman mereka terhadap metode Mo Ting, mereka tahu bahwa jika Tang Ning benar-benar seperti yang mereka gosipkan, tidak mungkin dia mempertimbangkan untuk membawa Tang Ning ke Hairui. Jadi, terhadap keputusan Mo Ting, mereka tidak keberatan. Kami percaya pada pengaturan presiden. Semua orang menyatakan dukungan mereka. Kenyataannya, kebanyakan dari mereka sudah melihat Tang Ning di landasan dan sudah lama terkesan dengan model jenius ini. Banyak dari mereka sudah lama ingin menyarankan Mo Ting memburu Tang Ning, tetapi karena Tang Ning telah melalui begitu banyak hal, mereka takut Mo Ting tidak akan menyukainya, jadi mereka terlalu takut untuk menyebutkannya. Siapa sangka, Mo Ting akan benar-benar mengumumkan penandatanganan Tang Ning pada titik seperti ini. Maka sudah diputuskan, Fang Yu tetap tinggal, semua orang diberhentikan. Para petinggi perlahan bangkit dan meninggalkan ruang pertemuan, meninggalkan direktur artis, Fang Yu, di belakang. Mo Ting menyerahkan informasi yang disiapkan oleh Lu Ce kepada Fang Yu dan memberinya kendali untuk mengatur konferensi pers. Setelah membolak-balik kontrak di tangannya, Fang Yu membeku, Presiden Mo, manajernya. Saya ingin secara pribadi mengelola Tang Ning. Apakah Anda memiliki masalah dengan itu? Mo Ting bertanya sambil mengangkat kepalanya, namun, jangan biarkan siapapun mengetahuinya. Termasuk Tang Ning sendiri. Saat aku punya waktu, aku akan memberitahunya secara pribadi. Fang Yu tidak mengerti mengapa Mo Ting akan memberikan Tang Ning perlakuan dan hak istimewa seperti itu. Mungkin, Mo Ting bisa merasakan keraguan Fang Yu. Jadi,
dia dengan tegas menjawab pertanyaannya, karena dia layak. Mengerti Presiden Mo, tidak perlu khawatir. Setelah menghabiskan beberapa waktu mencari informasi, Fang Yu menemukan semua yang terjadi pada Tang Ning sejak bergabung dengan Cheng Tian. Tapi, hal yang membuatnya terkejut adalah, semua detail kecil ini, bagaimana Mo Ting mengetahuinya. Kecuali, dia terlibat sejak awal. Tidak peduli apa, Cheng Tian Entertainment memang tidak tahu malu. Terutama saat insiden dengan Han Siner, metode mereka benar-benar tercela. Mungkin, karena simpatinya terhadap Tang Ning, Fang Yu mulai mengantisipasi apa yang akan terjadi. Dia tidak sabar menunggu Cheng Tian Entertainment membuat pengumuman mereka karena dia kemudian memiliki kesempatan untuk menamparkan wajah mereka dengan memuaskan. 3 sore. Setelah diskusi di antara para petinggi, Cheng Tian Entertainment akhirnya membuat Luo Hao menerima wawancara dari media di pintu masuk gedung. Sambil dikelilingi oleh media dan anti penggemar, Luo Hao mulai memberi hormat kepada semua orang sebelum berbalik untuk melihat kamera dan berbicara. Pertama, atas nama Cheng Tian Entertainment dan model kami, Tang Ning, saya ingin meminta maaf kepada publik mengenai insiden Han Siner baru-baru ini. Setelah klarifikasi, kami telah menyimpulkan bahwa artis perusahaan kami, Tang Ning, memang telah berjanji kepada Han Siner. Tapi, mengenai rumor yang tersebar secara online, kami juga tidak mengetahui kebenarannya. Karena Tang Ning terus menyangkal dan menolak untuk bekerja sama dengan penyelidikan, ditambah kesombongan dalam menulis surat pemutusan kontrak kepada agensi, mulai sekarang, namanya tidak lagi dikaitkan dengan kami. Kami tidak dapat lagi mentolerir artis dengan masalah sikap, terus memberi nama buruk pada agensi kami. Di sini, Cheng Tian Entertainment ingin menarik perhatian masyarakat umum. Terhadap figur publik yang korup, kita harus bersatu dan memboikot mereka. Sedangkan untuk Tang Ning, dia akan menjadi artis pertama yang dilarang oleh Cheng Tian Entertainment untuk bekerja sama dengan publik. Terima kasih semuanya atas dukungan kalian terhadap Cheng Tian Entertainment, kami akan terus bekerja keras dan membuat perubahan yang sesuai. Saya harap semua orang dapat terus memantau kami. Long Jie menonton berita dan kata-kata yang keluar dari mulut Luo Hao. Setiap kata terasa seperti tamparan dari Lan Si. Tang Ning akan menjadi orang pertama yang dilarang oleh Cheng Tian Entertainment. Saat ini, Lu Ce juga berada di Hyatt Regency. Setelah melihat berita itu, dia mulai mengeluh kepada Long Jie. Ketidaktahuan seperti ini benar-benar membuatku mempertanyakan nilai-nilai mereka. Puff, apakah mereka masih memiliki nilai? Long Jie memutar matanya. Aku sangat kasihan pada Tang Ning kami. Kasihan. Lu Ce berbalik dan menatap Tang Ning. Setelah meninggalkan Cheng Tian, dia akan memasuki Hairui. Apa yang perlu dikasihani? Bajingan Luo Hai itu masih berbicara, dan berbicara, aku benar-benar ingin mencekiknya. Bagaimana dia bisa begitu menyebalkan? Di TV, Luo Hao masih menjawab pertanyaan reporter, kamu ingin lebih banyak informasi orang dalam tentang Tang Ning. Yang bisa saya katakan adalah, dia tidak seperti kelihatannya. Orang-orang seperti dia, setiap kali kami menemukan satu, kami akan melarang mereka. Netizen semua bersorak dan bertepuk tangan pada hasil ini. Mereka merasa, dengan melarang Tang Ning, Cheng Tian Entertainment menjatuhkan hukuman seumur hidup padanya. Tapi, kapan Cheng Tian mengambil keputusan di industri hiburan? Hal yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah, selama 10 menit waktu wawancara yang singkat ini, berita lain meledak di dunia hiburan. Bab 210, Betapa Memalukan. Hairui Entertainment mengumumkan penandatanganan Tang Ning, secara resmi menjadi pemilik baru Tang Ning. Agensi hiburan top menandatangani Tang Ning. Sorakan di sekitar. Hairui menggantung dan mengalahkan pengumuman Cheng Tian. Berapa nilai laranganmu? Kontrak Hairui dengan Tang Ning sebuah misteri. Kata-kata Cheng Tian tidak berpengaruh. Hairui telah menandatangani Tang Ning. Begitu semua orang mendengar berita itu, mereka tercengang. Ini adalah hasil yang tidak terduga. Ini adalah Hairui yang memiliki status tertinggi di industri hiburan. Bagaimana mungkin mereka bisa menandatangani Tang Ning? Namun, setelah melihat pengumuman resmi di situs web Hairui dan saluran lainnya, semua orang tidak punya pilihan selain percaya. Ini semua nyata, mereka tidak bermimpi. Hanya 10 menit yang lalu, Cheng Tian mengumumkan bahwa mereka melarang Tang Ning. Namun, 10 menit kemudian, Tang Ning telah menandatangani kontrak dengan Hairui dan menjadi salah satu model mereka. Para reporter saling memandang saat Luo Hao terus menjawab pertanyaan dan membocorkan rahasia tentang Tang Ning.
Dia juga menyatakan bahwa, karena Tang Ning sudah dilarang, dia tidak perlu lagi mewaspadainya, dia bertekad untuk terus memfitnah Tang Ning, sampai akhir. Para reporter tiba-tiba merasa canggung. Terutama ketika Luo Hao menyatakan penghinaan yang disengaja terhadap Tang Ning, para reporter benar-benar ingin memperingatkan dia untuk berhenti berbicara, dia terlalu bodoh. Jika dia melanjutkan, merinding semua orang akan berdiri tegak. Adegan yang dimainkan terlalu lucu dan konyol. Beberapa reporter di tempat kejadian mulai menerima panggilan telepon dari perusahaan mereka. Ini adalah momen kunci untuk merebut berita utama, siapa yang masih membuang-buang waktu untuk Cheng Tian. Wartawan pintar sudah menunggu di luar Hairui Entertainment. Pada saat ini, reporter yang berdiri paling dekat dengan Luo Hao mengeluarkan ponselnya dan menunjukkannya kepadanya. Direktur Luo, apakah ini yang Anda maksud dengan melarang Tang Ning? Luo Hao mengerutkan dahinya dan melihat tamparan wajah besar yang menunggunya di layar. Kata-kata besar terpampang di tengah layar, Hairui mengumumkan penandatanganan kontrak dengan Tang Ning. Wajah Cheng Tian ditampar dan dilemparkan ke dalam keadaan canggung. Mata Luo Hao tumbuh besar karena tidak percaya saat dia mengambil telepon dari orang lain. Mereka semua menunjukkan berita yang sama tentang penandatanganan kontrak Tang Ning dengan Hairui. Hanya 10 menit sejak Cheng Tian mengumumkan pemutusan kontrak mereka. Hairui hanya butuh 10 menit untuk mengubah Cheng Tian menjadi bahan tertawaan industri. Luo Hao mengembalikan telepon ke wartawan saat pikirannya menjadi kosong. Dia melihat semua ekspresi yang memalukan dan mencemooh. Dia baru saja melarang Tang Ning, namun tidak lama kemudian, Hairui menandatangani Tang Ning. Larangan. Sampah apa yang dia bicarakan? Dia pikir dia siapa? Apakah Cheng Tian bahkan memiliki bobot dalam industri hiburan? Dalam sekejap, saat dikelilingi oleh para reporter, ekspresi Luo Hao berubah menjadi panik. Pipinya memerah saat rasa malu merembes ke seluruh penjuru tubuhnya. Betapa memalukan, para reporter di bawah panggung mau tidak mau membisikkan kata-kata ini, mereka semua bisa merasakan penghinaan. Setelah itu, Lan Si keluar dengan para pengawal dan menarik Luo Hao kembali ke kantor. Luo Hao dalam keadaan linglung dan tidak merasakan apa-apa. Baru setelah dia keluar dari kilatan kamera, dia bersandar ke dinding dan jatuh ke lantai. Dia tampak kalah dan panik. Lan Si menatap pria di lantai saat tenggorokannya terbakar. Apakah kamu bahagia sekarang? Daripada hanya merasa seperti telah ditampar oleh Hairui, aku merasa seperti mereka telah menanggalkan semua pakaianku sehingga aku bisa dipermalukan. Aku merasa benar-benar telanjang. Aku merasa kemanapun aku pergi mulai sekarang, aku akan telanjang dan menjadi lelucon di mata semua orang. Tapi bukan hanya Lan Si, semua orang di Cheng Tian saat ini sedang merasakan hal ini. Tamparan Hairui terlalu menggema. Tatapan Luo Hao kosong, dia tidak tahu apa yang dikatakan Lan Si. Tidak sampai suara sepatu hak tinggi Lan Si menghilang ke kejauhan, apakah dia menyekat tangannya di pipinya dan kemudian memeluk lututnya saat dia duduk di sudut gelap. Dia tiba-tiba tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi semua orang. Wawancara Cheng Tian Entertainment telah berakhir, tetapi wawancara Hairui baru saja dimulai. Fang Yu ingin memberi Cheng Tian sedikit waktu untuk mengatur napas, dia tidak ingin Luo Hao menderita pukulan keduanya begitu cepat. Berdiri di atas panggung, Fang Yu dalam suasana hati yang sangat baik. Dia bertanya-tanya apakah Tang Ning telah melihat wajah menamparkan yang baru saja dia berikan pada Luo Hao. Bahkan melalui layar TV, dia bisa merasakan suasana canggung di sekitar si brengsek itu. Tentu saja, dengan menandatangani Tang Ning pada titik seperti ini, Hairui harus memiliki kemampuan untuk mengatasi semua rumor negatif yang saat ini dilontarkan padanya. Model yang disebut pembunuh, mengapa Hairui menandatangani seseorang seperti itu? Direktur Fang, apakah Hairui bercanda dengan kita semua? Ini bukan hari April Mop, para wartawan mulai menyerang Fang Yu. Mengapa mereka menerima sampah seperti Tang Ning? Jadi, apakah itu berarti jika ini April Mop, saya boleh mempermainkan media? Saya akan mengingatnya. Alasan mengapa Fang Yu berada di posisi direktur artis di Hairui, adalah karena dia sangat pandai berurusan dengan wartawan, PR-nya sempurna dan metode promosinya sangat bagus. Mengapa Hairui memutuskan untuk menandatangani Tang Ning pada saat seperti ini? Fang Yu memandang reporter itu saat sudut bibirnya melengkung ke atas. Dia tertawa lembut, sepertinya saya sudah memberi Anda jawaban. Setiap reporter hanya mendapat satu kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Ketika Anda pertama kali masuk, saya sudah memperingatkan Anda semua untuk memanfaatkan kesempatan Anda dengan baik.
Wajah wartawan menjadi pucat. Dia tidak percaya pertanyaan pertamanya adalah apakah Hairui sedang bercanda. Para reporter yang mengikuti, belajar dari contoh ini, jadi mereka lebih waspada. Tang Ning adalah seorang pembunuh, mengapa Hairui menandatanganinya? Setelah mendengar pertanyaan ini, Fang Yu melihat label nama reporter dan menjawab dengan nada dingin, reporter adalah orang yang mendistribusikan berita kepada publik secara tepat waktu, jujur, efektif, objektif, dan adil. Saya yakin Anda dapat menemukan definisinya secara online. Jadi, yang mana yang telah Anda lakukan? Reporter menutupi lencana namanya karena malu dan berbalik. Mengapa kamu mengumumkan Tang Ning masuk dengan Hairui pada saat seperti ini? Jika tidak sekarang, jam berapa yang menurutmu lebih tepat? Fang Yu bertanya balik. Setidaknya, pada saat seluruh bangsa tidak lagi membencinya. Oh, pada saat itu dia mungkin tidak lagi dapat memasuki Hairui. Karena, pada saat itu, dia mungkin telah meninggal 100 kematian yang tidak adil di tangan reporter dan keyboard warrior yang tidak berperasaan yang hanya tahu bagaimana mengikuti orang banyak. Fang Yu menjawab dengan tajam, setiap kata begitu tajam sehingga membuat reporter itu berdarah. Bukankah Hairui takut reputasinya rusak karena Tang Ning? Tang Ning saat ini memiliki begitu banyak anti-fans. Mendapatkan sisi baik dari anti-fans tidak pernah menjadi sesuatu yang dipedulikan oleh Hairui. Alasannya sederhana, hati mereka terlalu gelap. Sementara mereka menilai orang lain karena menjijikkan, mereka tidak mempertimbangkan untuk melihat diri mereka sendiri. Sementara mereka menyangkal kerja keras orang lain, mereka tidak menganggap itu mungkin karena mereka sendiri belum bekerja keras, jadi mereka akan selalu menganggap kerja keras orang lain berasal dari semacam latar belakang atau transaksi tidak senonoh. Kamu ingin memboikot Tang Ning. Apakah ada di antara kamu yang berani melakukannya dengan menggunakan nama aslimu? Tapi, insiden antara Tang Ning dan Han Siner itu nyata, jawab reporter itu.